Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup karya, dan kebetulan Wika buka suspend hari kemarin. Yang pertama itu WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam Kras, ketujuh Jikon, ke-8 JSMR, ke-9 TKIM, ke-10 INKP, ke-11 HMMKI, dan terakhir Atla. Langsung saja ke yang pertama. Ada WG yang ditutup terkoreksi 4,05% ke harga 71. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka resminya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikannya WG. Wah, dia sempat open gap down terus ditarik naik. Kondisi sekarang belum bisa. Memang titik aman dia di atas 70, cuman belum bisa mengkonfirmasi ya, apalagi ada distribusi. Oh, netral. Terbaca netral di. Tapi kalau di Mirai ya kelihatan ini distribusi. Karena broker yang jual tuh sedikit broker, dan yang nampung banyak broker, dan nilainya tipis-tipis. Dan WG belum lah ya. Kenapa ini ada ekor-ekor panjang? Yaitu ada yang fast trade, ODT, scalping. Ya wajar, dia mungkin open gap down, terus ada yang lihat beli jual di atas. Mungkin nggak usah beli di pas 60, karena ya nggak selalu bisa tepat. Misalnya beli di 6870, jual di 74, 75. Itu kan lumayan. Nah, itu. Jadi untuk WG kalau sekarang saya belum mengkonfirmasi juga lebih rawan, walaupun volume meningkat cukup signifikan. Lihat besok lah gimana kondisinya dulu ya. Seperti itu aja untuk WG. Saat ini belum gimana yang nyangkut ya. Kalau Bapak Ibu yakin, sabar, hold aja lah. Kalau sudah terlalu dalam, udah 50-60%. Kalau 50% ya kalau Bapak Ibu mau silahkan cut loss. Kalau 30% silahkan cut loss. Kalau menurut saya 30% tuh sangat mungkin Bapak Ibu ganti dari saham yang lain. Sangat mungkin apa? Tapi sangat mungkin dengan time frame yang cukup. Ya bisa mungkin 6 bulan dari saham misalnya Big Bang atau saham-saham yang sudah turun dalam, big capnya yang fundamentalnya bagus ya. Kalau nggak mau pusing-pusing tuh, kalau 30% ya menurut saya cut loss saja. Tapi disclaimer, apalagi di bawah itu pindahkan ya udah ke Big Bang aja udah. BBRI itu lagi di bawah rendah tuh. Nah, udah pinjam mata aja sampai akhir tahun. Itu ya, tapi disclaimer. Seperti itu aja untuk WG. Kalau saya lebih atensi, masih banyak saham yang lain yang menarik daripada WG. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 89, menguat 3,48%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Witon di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Witon juga baru rebound. Wah, dia mantul dari 80. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu bisa sudah dianalisa. Ya, resisten kuatnya 100. Support kuatnya 80. Kalau sekali lagi tutup di bawah 80 ya gagal, lanjut turun. Kita lihat aja nanti ke depannya. Ya, bisa ada berpeluang nih mencoba rebound. Tapi ya masih turun. Masih belum kuat. Cuman ya itu mungkin sideways ya. Pokoknya hati-hati kalau Witon ini jebol 80. Kalau dia tutup di bawah 80 lanjut downtrend. Apakah ini mungkin tanda-tanda reversal? Perlu konfirmasi dulu. Perlu dia menguji 100-nya dulu. Kalau cuma naik-naik tipis di 90 ya masih berpeluang jebol 80. Tapi kalau dia sudah menguji 100-nya tuh ada berpeluang untuk sideways. Ya, itu. Untuk Witon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup terkoreksi karena open suspend ke harga 162, terkoreksi 20,58%. Kalau dilihat data saksi asing itu langsung jualan 3,4 miliar. Kalau dibongkar semuanya Wika di distribusi, tapi tipis, ada yang cover juga. Bisa menarik nih Wika. Dan Wika juga ya, ini open suspend karena melakukan reissue untuk pembayaran obligasi apa sukunya ya, itu dan lunas, dan itu makanya di open suspend. Jadi kondisi sekarang, nah ini dia reissue di tanggal berapa kemarin tuh, 17 April ya. Lebih ke wait and see dulu lah ya. Bisa rebound gak dia? Bisa rebound, berpotensi tetap bisa rebound, cuman belum saatnya lah. Jadi kondisi sekarang kalau menurut saya masih bisa turun. Arah turunnya kemana? Kalau Bapak Ibu tarik dengan Fibonacci atas dari swing low ke swing high itu 120.
Tapi semoga aja jangan ke situ ya. Nih kalau melihat histori yang terdekat atau yang ini nih terdekat nih. Ya 130 120 itulah. Ya kalau menurut Fibonacci retracement. Dari dua tarikan yang saya buat dari swing low ke swing high terpendek, swing high setengahnya atau keduanya, ya itu di sekitaran 120 130 itu arahnya. Jadi saat ini lebih ke wait and see. Atau lihat besok kalau memang ada buying power dia ditarik naik, dia kan biasa dipancing dulu tuh. Nggak mungkin selalu langsung jualan ke bawah, dipancing naik dulu, retail optimis beli, yang nggak pakai stop loss dibawa turun lagi, ya diguyur lagi, ya biasa seperti itu. Itu saham seperti ini nih dimampatin cuan bungkus, jangan berharap profit besar-besar dulu. Kalau mau berharap profit besar ya dipantengin atau dipasang trailing stop, jelek-jeleknya ya ke TP kalau dia balik arah untuk Wika saat ini. Ya seperti itu aja untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 258, menguat 1,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ADI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ADI kondisi sekarang belum juga ya. Dah jebol 280 tuh belum menarik ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau nangkep pisau jatuh, siapa tahu memang ISG-nya bullish di Mei, bukannya lagi sell in Mei tapi buy in Mei. Bapak Ibu bisa pakai support 250. Kalau jebol lagi ya udahlah. Ya namanya trading di saham downtrend, kalau nggak rebound ya Bapak Ibu akan diiris pelan-pelan, naik sedikit bawa turun lagi, jebol cut loss lagi. Yang nggak pakai cut loss pakai average down, makin dalam average down-nya ya. Jadi seperti itu aja untuk ADI. Kalau memang bagus mestinya 2 hari ke depan Kamis Jumat dah bergerak di atas 260. Kita lihat bergerak nggak di atas 260. Titik amannya sih 260. Tuh, ya untuk ADI seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 420, menguat 2,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PTPP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTPP belum menarik juga. Kalau menurut saya baru teknik rebound biasa, supportnya masih jauh 400. Kalau Bapak Ibu nekat mungkin nggak dikasih di bawah support, bisa jadi nggak dikasih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini kan ada pola Morningstar, walaupun candle hari Selasa kemarin belum menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Nih hari apa nih? 26 April, hari Jumat. Ya kalau dia di atas 422 tuh menarik. Cuman bisa nih, bisa swing atas. Nih gak ada yang buangan, cuma small distribusi tipis. Bisa, kalau menurut saya bisa kalau jalan ya 450 460 minggu depan ya. Dengan catatan 2 hari besok, hari Kamis dan Jumat nggak jebol 400. Kalau jebol udahlah gagal. Itu aja untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada keras yang ditutup di harga 134, menguat 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya keras, ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Keras belum juga. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya bisa pakai 130 support. Jebol itu buang. Kalau koreksi dia 2 hari ke depan, ya konfirmasinya 140 tembus. 140 tembus, tutup di atas 140, menarik. Untuk keras itu aja ya. Untuk keras sih nggak bisa banyak-banyak juga nih, saham lagi downtrend, lagi belum menarik juga. Jadi lebih ke ya kalau saya sih daripada nangkap seperti ini nih, wait and see. Kecuali tiba-tiba ada buying power rame ditransaksikan saat market berjalan, baru saya perhatikan. Kalau memang bisa masih entry, saya entry. Nah itu ya. Jadi saat ini keras kalau untuk swing belum menarik ya. Ini cocoknya untuk trading scalping, ODT, fast trades, lihat saat market berjalan. Itu aja untuk keras. Langsung saja ke saham selanjutnya. ADIGICON yang ditutup menguat 1,12% ke harga 90. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya GICON di distribusi. Langsung saja ke tengahnya. GICON belum juga ya, di bawah 100 belum menarik, tapi mulai sideways ya, dia mempertahankan 88 nih. Risknya kecil aja nih. Kalau Bapak Ibu yakin, coba lihat pada detektor. Waduh, big distribusi ya, tapi nggak jebol. Dia big distribusi tapi nggak jebol. Risknya kecil nih, paling 3 poin ya, 3,5% lah Bapak Ibu katos. Jebol 87 buang 86, udah
86 buang aja daripada di bawah 80. Harus rebound dia. Nah, kalau Bapak Ibu mau coba sistem trading di Gcon ya silahkan. Cuma disclaimer ya. Karena melihat nih indikasinya ya. Gimana sih menganalisanya ya, Bapak Ibu bisa indikasi, wah ini sudah berhari-hari sideways nih, dia selalu menjaga 88, ya udah. Itu jadikan support, jebol buang. Udah gitu aja, 86 lah buang. Targetnya kemana ya? 100. Risk reward 1/3. Karena dia ke 100 tuh 11% kan. Risknya cuma 3,5%. Nah, 1/3. Menarik nggak? Menarik, atau lihat Senin atau lihat besok Kamis kalau memang buying power bagus, entry untuk Gcon ya. Seperti itu aja untuk Gcon. Langsung saja ke selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.400 menguat 1,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. JSMR mantul dari 5.000, cukup kuat dia ya. Dan kelihatannya sih volume kecil, tapi akan menguji lagi, kemungkinan besar menguji lagi 5.800-nya. Ada small akumulasi juga di JSMR. Menarik nggak untuk JSMR? Cukup menarik, cuman kalau baru beli harga sekarang itu buy on breakout sedikit ada resiko. Ya, tergantung Bapak Ibu lah. Momentumnya itu nih di area ini nih area beli memang 5.000 sampai 4.700 nih. Karena ini sideways-nya dan ini sudah saya gambar ya. Itu kemungkinan besar dia bisa, kalau false break gagal bertahan atas 5.000, dia sideways-nya di area ini 4.650 sampai 5.000. Itu aja untuk JSMR ya. Tapi daripada beli harga nanggung seperti ini, saham yang lain lebih menarik tuh ada. Kalau ada yang punya ya mending cari yang lebih menarik daripada JSMR ya. Tapi kalau sukanya JSMR ya sekarang kalau nekat beli ya beli buy resisten, buy on breakout karena baru nembus resisten atau pas tutupannya di resisten. Kalau dilihat dari time frame bulanan, nah bulanannya itu belum ada swing low. Rawan nggak? Rawan, kemungkinan besar bisa jadi ya, memang mungkin bisa naik tarik aja 6.000 mungkin bisa, atau ya 6.000 5.800 itulah ya. Nah mungkin area itu akan susah ditembusnya. Mei mungkin ke itu ke 6.000, bisa jadi ke 6.000, habis itu gagal koreksi dulu. Nah koreksinya tuh kalau menurut saya di area ini nih 5.000 4.650 nih swing low-nya, dan dia akan naik lagi. Kalau Bapak Ibu perhatikan ini time frame bulanan, dia ada potensi mematahkan trend downtrendnya. Nah ini sudah hampir patah ya. Dan ya oke nih sebenarnya kalau dia membentuk swing low nanti di 5.000 setelah menguji 6.000-nya itu menarik. Kita lihat nanti ya untuk JSMR. Kalau sekarang saya lebih ke WTNC, tapi kalau Bapak Ibu nekat ya tadi arahnya tuh 5.800 6.000 kalau jalan sebulan ke depan. Itu aja untuk JSMR. Langsung saja ke selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 7.825, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM sideways di atas. Ini saya gambar ulang aja nih. Kayaknya menarik TKIM. Kecil kemungkinan sih kalau dia di bawah 7.500. Kalau di bawah 7.500 gagal. Swingnya cukup dalam tuh, bisa 7.000. Walaupun ada EMA 200 di 7.350 bisa jebol. Cuman Bapak Ibu perhatikan dia belum ada swing low yang cukup dalam ya. Masih konsisten di uptrend channelnya. Walaupun memang TKIM sudah terkonfirmasi bisa dibilang breakout resisten kuat dari November 2023. Tapi kalau dilihat dari time frame bulanan, waduh 2-3 bulan dah naik ya. Volume juga meningkat. Oke nih harusnya ya. Kalau menurut saya 8.400 tuh potensi diujinya di Mei ini. Tapi ini disclaimer ya. Mungkin bisa satu candle lagi naik. Setelah itu baru kepentok, baru ada koreksinya. Jadi mungkin masih bisa naik nih untuk TKIM di bulan Mei. Seperti itu aja untuk TKIM. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.375, terkoreksi 1,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. INKP, waduh mantul
dari 9.000 8.800 udah kondisi sekarang berpeluang ya. Yang penting dia nggak balik arah lagi di bawah 8.900 9.000, berpeluang menembus resistennya 10.000. Kalau menurut saya minggu ini atau kalau menurut saya bulan ini INKP berpeluang menembus 10.000-nya. Tapi ini disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MHKI yang ditutup menguat 9,61% ke harga 456. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MHKI diakumulasi. Mau dikarek lagi kah? Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MHKI udah di pucuk ya. Kalau kondisi sekarang, waduh, walaupun ada akumulasi takutnya sih ada guyuran ya. Nih, karena ada XA nih di dalam. Jadi kondisi sekarang kalau menurut saya bisa ke 500. Tapi disclaimer, ini cocoknya scalping ya. Untuk swing nggak ideal. Hati-hati karena dia biasa bantingan. Nih, contohnya dari harga tertingginya nggak tahu arah atau enggak, dia dibanting sampai ARB. Ini juga dia sempat dibanting sampai bawah terus baru di cover. Nah, hati-hati ya. Pokoknya MHKI untuk naik mungkin berpotensi masih bisa naik karena dia kembali membentuk higher high. Cuman kondisi sekarang Bapak Ibu bisa pakai support 440. Cuma support minor ya, hati-hati lah pokoknya. Ini nggak cocok di swing ya. Kalau swing pasang trailing stop takutnya nggak ke trigger karena cepet bantingannya tuh bisa dalam 1 menit 30 detik tuh tiba-tiba dicabut bid, diguyur. Nah itu perlu hati-hati juga. Jadi seperti itu aja untuk MHKI, mungkin berpotensi lebih condong naik. Tapi setelah naik dia nggak tahu kalau tiba-tiba ada bantingan. Itu aja. Kalau menurut saya berpotensi besok masih bisa naik. Targetnya tadi kemungkinan besar 500 diuji. Tapi setelah itu hati-hati bisa ada bantingan ya. Hati-hati pokoknya ini saham karakternya suka guyur, banting beberapa papan. Jadi seperti itu. Untuk MHKI langsung saja ke saham terakhir. Ada Atla yang ditutup di harga 282 menguat 3,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Langsung saja ke tekniknya, Atla bagus. Menurut saya Atla bisa nih mencoba rebound juga besok. Kita lihat ya, ada buying power nggak? Kalau ada sih menarik. Resistennya 300 tembus di gas, bisa all time high nih. Ya, supportnya waduh jauh ya. 260. Ya, ini harga tanggung masuk seperti ini ya. Tinggal bagaimana kalau mau swing ya, resiko tinggi. Ini saham baru IPO yang hati-hati juga, karakternya suka banting atau guyur langsung dalam 1 menit, bahkan di bawah 1 menit itu beberapa papan dikasih barang dan sahamnya ya bisa dibanting sampai ARB. Hati-hati ya untuk Atla. Tapi menarik nih Atla, kalau bisa tembus 300 besok peluang besar ya 320 340 tuh bisa harusnya. Tapi disclaimer ya untuk Atla. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.